Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'a ihsan yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat untuk bertolabul ilmi syar'i meskipun dalam kondisi kajian online yang seperti ini. Maka hal yang wajib kita syukuri, ini adalah semua nikmat, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dalam kondisi yang seperti ini manusia itu justru berputus asa. Banyak orang itu justru malah menjadikan ini satu alasan untuk bermalas-malasan. Seharusnya tidak seperti itu. Kita sebagai seorang ahlul ilmi, seorang yang tolib, bukan ahli ilmi, seorang tolib, orang yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari tentang Islam ini, seharusnya ini menjadi pematik kita untuk selalu belajar tentang dinul Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bagi siapa saja yang mereka mempelajari tentang ilmu syar'i. Yarfa'ullahu alladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat bagi mereka yang mempelajari tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam kepada habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa ada suri tauladan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada uswah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mereka mau menggali, barang siapa mereka yang mau menggali dari setiap mutiara kehidupan, mutiara hikmah yang ada dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beruntung sekali dia. Manusia yang dia ngefans dengan para artis itu, ketika dia mencintai dan menyayangi seseorang itu dia total. Sebagaimana hari ini, kemarin kita dengar kabar bahwa Didi Kempot itu meninggal ya. Kemudian itu setiap orang itu berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk kembali menyanyikan lagu-lagunya. Mulai suket teki, mulai tatu, mulai pamer bojo anyar gitu ya. Itu digali-gali lagi. Sampai album yang terlama yaitu Cintaku Sekonyong-konyong Koder itu pun digali-gali lagi. Ya, padahal itu karya manusia. Ya.
Itu cintanya seperti itu gitu loh. Lah bagaimana kita yang mencintai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu seharusnya kita itu juga bermati-matian menggali apa yang menjadi karya sejarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita gali. Kalau tidak, kita kalah orang-orang yang ngefans dengan Didi Kempot. Ya. Apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo kita gali. Apa yang pernah menjadi nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yo monggo kita ikuti. Rasulullah sampun dawuh bahwa Rasulullah meninggalkan 2 hal yang barang siapa dia mau berpegang teguh dengan 2 amalan itu, 2 hal itu, maka dia tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan 2 perkara, yaitu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpegang teguhlah dengan 2 wahyu ini. Diwahyain 2 wahyu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang dia berpegang dengan 2 hujah ini, maka dia akan selamat. Barang siapa yang dia berdiri di atas Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat. Barang siapa yang gerak langkahnya dia selalu di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, dia akan selamat. Tapi barang siapa yang dia ingkar dia kafir, dia menyelisihi, maka dia tidak mendapatkan keberkahan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhir hidupnya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang wow, yang keren di akhirat nanti, dan dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena dia tidak mengindahkan dari nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpegang teguhlah dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu berpegang teguh itu tidak semena-mena hanya sekedar membaca Al-Quran terjemah dan membaca terjemahan hadis, bukan seperti itu. Tetapi implementasi dari berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah itu adalah secara perfect, secara komplit, yaitu dengan ilmu-ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmu-ilmunya, kita nggak ngerti ilmu tafsir, kita nggak ngerti ilmu hadis, kita nggak ngerti bahasa Arab, kita nggak ngerti jahar war ta'dil, kita nggak ngerti namanya ilmu tentang nasakh wa mansukh, kita nggak ngerti mana asbabul wurud, mana asbabul nuzul, kita nggak ngerti, ya berarti kita sebagai orang awam. Lah kalau kita sebagai orang awam, caranya gampang, merujuk kepada dalil yang disebutkan oleh Allah, fas'alu ahla ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir. Siapa ahli dzikir di situ? Adalah para ulama. Jadi orang-orang awam itu kalau ingin berpegang kepada Quran dan Sunnah, dia harus punya guru, harus punya murabi. Kalau orang-orang liqo ngomongnya murabi, kalau orang-orang torekoh namanya mursyid, ya. Kalau orang-orang kajian namanya dia harus punya syekh, ada pembimbingnya, tidak boleh ngawur serta merta, ya, tidak boleh. Dia haruslah setiap masyayikh, setiap murabi, setiap mursyid itu nanti dia punya madrasah. Ya silahkan ikut madrasah yang mana, ya. Nah di situ nanti kita akan ketemu betapa indahnya ilmu Allah, betapa luasnya ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengambil Quran dan Sunnah melalui pembimbing, melalui pakar-pakarnya, bukan comot kiri comot kanan yang nanti justru malahan amburadul, ya. Kita karena orang awam, opone awake dhewe wong Jawa, ya. Jadi menurut saya orang Jawa yang tidak punya ilmunya gitu. Kalau orang Jawa punya ilmunya ya sah-sah saja. Wong ulama-ulama yang zaman dahulu itu orang-orang Nusantara banyak yang jadi imam di Masjidil Haram, ya, banyak sekali. Seperti Imam Nawawi Al-Bantani itu menjadi imam ketika zamannya dulu. Gitu.
ketiga kalinya saya mewasiatkan kepada pribadi diri saya dan kepada antum semuanya, mari meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ketakwaan inilah nanti yang membuat derajat manusia itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan manusia itu terimplementasikan dengan akhlakul karimah. Setinggi apa ilmumu akan terlihat dari karakter setiap hari. Sehebat apa ilmumu akan terlihat bagaimana engkau bersikap dalam setiap hari. Dan seluas apa ilmumu terlihat kita bisa seperti ini, itu kan ora ujuk-ujuk kan. Ono judule, ono wasilahe, ono jalane. Allah memberikan petunjuk, kemudian Allah memberikan jalan, asbab-asbab, jembatan-jembatan, wasilah-wasilah. Siapapun mereka yang menjadi wasilah kita untuk bisa menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu siapa? Guru-guru kita, ustaduna, masyayihuna, murabituna. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Ayo kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi dari setiap ilmu bermanfaat, sehingga bila guru-guru kita ada yang sudah wafat, semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amalnya, dan selalu mengalirkan pahala-pahala dari setiap amal soleh yang pernah diusahakan. Kepada guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah menjaga, memberkahi hidupnya, dan mengistiqomahkan hingga akhir hayatnya, dan bermanfaat ilmunya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidah Khadijah? Siapa yang tidak pernah mengerti Sayyidah Khadijah? Kita sebagai kaum muslimin mempunyai seorang ibu, ibunya kaum muslimin yang sangat mulia sekali. Dialah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang tidak asing, bahkan mengenal dengan betul. Tetapi mungkin di antara teman-teman juga ada yang asing dan tidak begitu mengenal, kecuali bahwa cuma ngerti kalau Sayyidah Khadijah itu ya garwane Rasulullah, mong itu tok. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara. Nggak lama-lama, sebentar saja semoga gitu. Kenapa? Karena seperti biasa saya mendapatkan tugas di Yayasan Al-Ausad berbicara soal sejarah. Dan saya berani mengangkat tentang Sayyidah Khadijah ini radhiyallahu anha karena beliau itu wafat di bulan Ramadan. Maka mari kita mengingat kembali perjuangan dan kehebatan serta kemuliaan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Khusay. Inilah rentetan nama dan nasab yang disandarkan kepada beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Secara nasab itu pun Sayyidah Khadijah terhubung kepada keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga pada Abdul Uzza bin Khusay, yaitu Khusay. Karena masih garis keturunan Quraisy.
nasabnya bertemu pada Khusyai. Sayyidah Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Kalau Habibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahun gajah tiba. Tapi kalau Bunda Sayyidah Khadijah adalah 15 tahun sebelum tahun gajah. Ayah Khadijah, Sayyidah Khadijah adalah Khuwailid. Terkenal sebagai seorang lelaki yang cerdas, kaya, bangsawan, terhormat, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di hadapan orang-orang Makkah, yaitu Bani Quraisy. Mulia kedudukannya. Di mana Khuwailid ini mempunyai seorang sepupu yang kelak di dalam sejarah akan dicatat namanya. Namanya adalah Waraqah ibnu Nufail bin Asad. Sayyidah Khadijah adalah sosok gadis yang cantik jelita, berakhlak karimah, cerdas, sangat rupawan, pintar, bertutur kata dengan lemah dan lembut, mempunyai akhlak yang sangat sopan, bahasanya fasih. Jadi orang-orang Arab itu yang mereka bangsawan, mereka mampu untuk berbahasa dengan fasih, karena tidak semuanya orang-orang Arab itu mampu berbicara dengan fasih. Tetapi Ibunda Khadijah radhiyallahu an sejak gadisnya itu bertutur kata dengan lemah lembut, dan bahasanya itu bahasa yang fasih. Arabnya betul-betul Arab yang baik dan benar. Ya nek cara Jawa awake dhewe ngeten iki krama inggile niku runut. Nggih. Mampu berbicara krama inggil dengan runut. Kalau orang Arab mampu berbahasa Arab dengan fasihnya. Sayyidah Khadijah menjalani kehidupannya dengan kehidupan yang sangat sederhana, meskipun hidup di tengah-tengah keadaan yang sangat mulia, berada, tidak sombong. Itulah Khadijah, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menikah pertama kali dengan seseorang yang bernama Abu Hallah An-Nabasi Ibnu Zurarah At-Taimi. Pernikahan ini berakhir ketika Abu Hallah wafat, meninggalkan 2 anak laki-laki. Sebagian riwayat mengatakan tidak meninggalkan anak ketika menikah pada pernikahan yang pertama. Tetapi dalam data yang kami temukan, ketika menikah pada pernikahan pertama ini mendapatkan 2 anak laki-laki, yaitu Hindun dan Halah. Ini ada di dalam Sya'at atau Baqat Al-Kubra. Kemudian ketika sudah meninggal, dia menjadi janda. Tidak lama selang kemudian ternyata Sayyidah Khadijah menikah kembali dengan pernikahan yang kedua, yaitu menikah lagi dengan Atik Ibnu Aid Al-Matzumi. Dari suami yang kedua ini, Sayyidah Khadijah memiliki seorang anak perempuan yang juga dikasih nama dengan Hindun. Jadi Hindun itu satu nama yang kadang juga dipakai untuk anak laki-laki, tapi juga kadang dipakai untuk anak perempuan. Di mana Hindun dan Halah kelak nanti itu juga bertemu dengan Rasulullah
Dan Halah itu sempat diasuh oleh bapak tirinya kelak. Siapa? Yaitu Habibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi satu tempat dengan Fatimah nanti kelak ya dalam cerita selanjutnya. Nah, akan tetapi juga sama kemudian meninggal dan akhirnya Sayyidah Khadijah pun setelah menikah 2 kali lebih memilih untuk menjanda begitu lama. Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, dia terkenal dengan nama di kalangan orang-orang Quraisy dengan nama The Prince of Makkah. Kenapa disebut dengan The Prince of Makkah? Karena dia adalah bunga desa. Dia adalah sosok wanita yang cerdas. Dia sosok wanita yang mulia, yang setiap orang berlomba-lomba melamar Ibunda Khadijah saat itu ketika masih gadis. Maka sebutan untuk Ibunda Sayyidah Khadijah adalah The Prince of Makkah. Betapa cantiknya beliau, cerdas dan sangat rupawan. Ya, Ibunda Khadijah selain terkenal The Prince of Makkah, Ibunda Khadijah juga terkenal dengan sang sentuhan emas. Karena diwarisi oleh bapaknya yang sangat pintar berbisnis. Dia, Sayyidah Khadijah, adalah seorang janda yang kaya raya. Dalam tulisan sejarah yang berhasil kami temukan, Sayyidah Khadijah 2/3 kekayaan kota Makkah itu adalah milik Sayyidah Khadijah. Sehingga orang-orang yang ada di Makkah memberikan gelar sang sentuhan emas. Di dalam kitab sejarah yang kami baca, apa yang dipegang oleh Sayyidah Khadijah itu berhasil menjadi uang. Apa yang diambil oleh Sayyidah Khadijah, bisnis yang dijalani oleh Sayyidah Khadijah, itu menjadi ladang basah, ladang uang yang sangat luar biasa. Ini yang membuat persaingan bisnis orang-orang yang selain dari Sayyidah Khadijah pun sampai terbingung-bingung. Sampai terbingung-bingung. Apa yang dipegang adalah menjadi penghasil dinar dan dirham. Allahu Akbar walillahil ilham. Saking hebatnya. Maka ini perlu digali seharusnya kepada para bisnismen, para motivator, para entrepreneur. Selama ini kan ketika kita berbicara tentang entrepreneur, berbicara tentang bisnis, itu merujuknya biasanya kepada Utsman bin Affan, merujuknya kepada Abdurrahman bin Auf. Padahal ada sosok Ummahatul Mukminin, Sayyidah Khadijah, seorang bisnismen wanita yang sangat hebat. 2/3 dari kekayaan di kota Makkah itu adalah miliknya Sayyidah Khadijah. Sehingga dipeganglah namanya dengan nama sang sentuhan emas. Hebatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Bukan hanya itu saja. Sayyidah Khadijah radhiyallahu an disebut dengan At-Tahirah. Sayyidah At-Tahirah, yaitu wanita mulia yang suci. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah orangnya tidak gampangan. Sebagaimana kita ngerti di dalam sejarah orang jahiliyah Quraisy, kalau kita merujuk kepada kisah yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah Al-Humairah, istri Rasulullah SAW juga, setelah Ibunda Sayyidah Khadijah meninggal, kelak Rasulullah juga akan mempunyai istri namanya Ibunda Aisyah. Nah,
Ibu Aisyah mengkisahkan bagaimana kebejatan wanita-wanita Quraisy jahiliyah. Di antaranya mereka adalah suka berzina. Bagaimana mereka bila menginginkan untuk bersetubuh, maka dia tinggal mengibarkan bendera putih di depan rumahnya, maka akan berdatangan laki-laki bergantian. Ketika wanita ini hamil, siapa yang mensetubuhi? Dicatat, ternyata ada 10 orang. Ya, maka dikucuk, diundi. Tek, siapa yang keluar, itulah nanti yang akan bertanggung jawab menjadi bapaknya. Ini ada dalam sebuah riwayat seperti itu. Kebiasaan wanita-wanita jahiliyah saat itu. Mereka tidak menjaga akhlak dan adabnya. Tetapi bukan dengan ibunda Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menjaga diri. Banyak bangsawan-bangsawan yang melamarnya. Banyak perjaka-perjaka kaya yang mendekatinya. Banyak orang-orang dari luar kota yang ketika mendengar namanya, akhlaknya, bisnisnya, rupawannya, kecantikannya yang sangat luar biasa, langsung tertakjub, terpesona, tentu ingin memilikinya. Tetapi ibunda Khadijah radhiyallahu an nggak murahan, nggak cepet bingung-bingung, nggak cepet baper gitu loh ya. Dia ngerti apa yang harus dikerjakannya. Dia ngerti yang apa dikerjakannya. Masya Allah, ya Karim. Ini seharusnya para muslimah harus mengikuti akhlaknya ibunda Khadijah radhiyallahu an. Nggak murahan, nggak cepet cepet tertarik dengan laki-laki yang gombal. Apalagi sekarang ini banyak lelaki yang gombal, ya. Baik yang gombal versi jenggoten, songgoan, atau yang pakai mercy, semuanya muncul. Ya muncul. Ada buaya darat untuk orang-orang yang tidak ngaji. Atau ada juga orang-orang yang ngaji namanya jomblo apa udah? Syar'i. Ya, playboy syar'i. Hati-hati, jangan mudah tergoda. Jadilah wanita-wanita yang menjaga izah dan wibawa. Jadilah wanita-wanita yang menjaga akhlaknya sebagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu an. Tidak murahan, ya. Tidak punya nomor, kemudian di-save, kemudian online, kemudian tengah malam di japri, "Neng, belum tidur, Neng?" "Belum." "Alhamdulillah, Aa sudah sholat tahajud." "Oh, Aa sudah tahajud, Masya Allah, soleh sekali ya." Nanti Aa-nya jawab, "Ya, masih latihan ya Neng," gitu. "Doakan semoga Aa istiqomah." Masya Allah ya Karim. Malam pertama. Malam kedua lagi pada subuh ngingetin, "Assalamualaikum Neng." "Waalaikumsalam. Jangan lupa zikir pagi." Cile. Dari berawal ngingetin tahajud, yang kedua zikir pagi, kemudian ngajak-ngaji, lama-lama video callan. "Coba Neng, boleh nggak sih video callan?" "Nggak boleh untuk melihat aja gitu. Fish-nya itu sudah syar'i atau belum?" Wow, khawatirnya fish-nya sudah tidak syar'i, bingung. Masa ada wajah yang tidak syar'i? Oh ada, mungkin alisnya sudah disulam, mungkin wajahnya sudah diapakan, mungkin giginya sudah diapakan. Berarti wajahnya sudah tidak syar'i lagi. Pengen ngecek aja loh, ngecek aja hanya video callan. Ya Allah ya Karim. Ini modus-modus yang tidak baik ya. Jangan seperti itu. Maka jadilah Sayyidah seperti Sayyidah Khadijah At-Tahirah yang menjaga kesuciannya. Meskipun dia janda, nggak murahan gitu ya, nggak murahan. Ya ada janda, kasih pulsa, kirim pulsa 100.000, kemudian dikasih kuota lagi, kemudian dikirim makanan, kemudian diajak makan, nyepet dia. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan seperti itu. Jangan goyah, pertahankan kesucianmu. Ya para janda-janda muslimah, Allah akbar walillahil hamd. Jangan mudah tergoda. Tirulah Sayyidah
Khadijah radhiyallahu an yang menjaga kesuciannya, tidak obral murahan, ya, tidak obral murahan. Dialah Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Disebutkan di dalam buku bahwa Sayyidah Khadijah itu adalah the true love story of Muhammad. Nah, ini yang punya buku ketawa-tawa ini. Ini bukunya Umi kita, Umi Alfi, yaitu Umi Yaya. Ini bukunya Umi Yaya ini ya, yang saya pakai ngaji hari ini. The True Love Story of Muhammad. Kenapa Sayyidah Khadijah disebut dengan the true of story, the true love story of Muhammad? Karena Ibunda Khadijah radhiyallahu an 25 tahun menemani Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya. Ya. Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menemani Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya seperti itu saja. Meskipun sudah diganti oleh Allah ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu an itu meninggal, kemudian diganti oleh Allah dengan 9 bidadari yang cantik-cantik. Bahkan diantaranya ada satu gadis belia, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu an yang terkenal dengan Humaira. Ya, dengan Humaira, si pipi merah yang bermanja-manja. Ada wanita cantik yang sangat luar biasa, yang menjadi idola dari orang di luar kota, yaitu Ibunda Sofia. Tetapi tetap saja yang di hati yang paling dalam, bahkan salah seorang ustadz mengatakan meskipun 9 dari wanita istri Rasulullah SAW yang 9 itu dijadikan satu untuk menandingi dari kehebatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, tidak mampu menandinginya, tidak mampu menandingi kehebatannya Sayyidah Ibunda Khadijah radhiyallahu an, tidak mampu. Karena yang ada di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Di dalam hadis itu dikatakan seperti ini. Di dalam hadis, dia adalah orang yang hatiku mencintainya, kalau nggak salah ya. Di dalam kalimatnya itu keren. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah, nanti kita carikan, belum ketemu. Itulah Sayyidah Khadijah, disebut the true love story of Muhammad. Tak sekedar itu, tentu karena beliau adalah istrinya Rasulullah. Sayyidah Khadijah adalah seorang ibunya kaum muslimin, ibu para orang-orang yang beriman, di mana setiap orang beriman wajiblah mengakui bahwa Ibunda Khadijah radhiyallahu an adalah ibu mereka karena kemuliaannya. Ikhwan, betapa banyak kemuliaan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Bahkan Ibunda Khadijah ini disebut dengan woman backstage of Muhammad, wanita di balik panggung dari kesuksesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Bagaimana Ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu an dulu adalah orang yang kaya. Ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu an adalah bangsawan. Kemudian menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, maka seluruh hartanya diberikan kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehormatannya pun dikorbankan untuk menjadi seorang yang beriman. Dan Ibunda Khadijah radhiyallahu an adalah manusia yang pertama kali beriman. Pertama kali beriman sebelum dunia ini ada yang beriman. Pertama kali yang beriman ketika umatnya Muhammad tentu. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, yang pertama kali beriman adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Manusia mulia yang sangat luar biasa. Dia berikan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermanja-manja dengan Sayyidah Khadijah. Di mana saat itu posisi adalah sedang pemboikotan. Sebenarnya sudah kami siapkan zaman pemboikotan, tapi kelihatannya waktunya nggak mumpuni. Saya singkat saja. Ketika diboikot, di mana orang-orang Quraisy tak boleh mengadakan jual beli dengan umatnya Muhammad, tidak boleh jual beli, tidak boleh membantu, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh menikah dengan mereka, dan tidak boleh dinikahkan dengan mereka. Diboikot lama sekali, hingga 10 tahunan, lama sekali. Kemudian mereka bermanja-manja. Ketika bermanja-manja, Bunda Khadijah radhiyallahu an menangis. Ketika menangis, kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai istriku? Apakah engkau menyesal sudah menjadi istriku? Apakah engkau menyesal karena engkau menikah dengan aku?" Apa kata Bunda Khadijah radhiyallahu an? "Sungguh aku tidak menyesal. Aku menangis, aku bahagia. Dulu aku adalah orang yang kaya raya. Kemudian aku sumbangkan seluruh hartaku untuk perjuanganmu. Dulu aku adalah orang yang mulia." Mulia itu artinya orang yang suka dermawan karena banyak hartanya. "Kuhabiskan untuk dakwahmu. Dulu aku adalah orang yang terhormat di hadapan orang-orang Quraisy. Tapi aku membelamu demi aku beriman kepadamu. Sungguh aku bahagia." Ya, bahagia. Itu pengorbanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihabiskan uangnya Sayyidah Khadijah untuk perjuangan suaminya. Dihabiskan semua hartanya untuk perjuangan suaminya. Dan Sayyidah Khadijah sedikit tidak menyesal. Itu perjuangan orang zaman dulu ya. Dulu kayak jadi miskin, aku ada dimikir, deh kayak melarat, malah sugih saiki. Jangan-jangan ada yang salah dakwahku ini ya. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Kalau orang-orang dahulu itu memperjuangkan Islam, jadi melarat, jadi tidak punya, jadi habis hartanya. Loh, Ustaz saiki ini termasuk aku nih dulu. Merjuang ke Islam malahan sugih. Loh, ini kan berarti ada sing salah ini ya. Entah suruh yang suruh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini perlu muhasabah ini. Ini baru sadar nih sore ini saya. Ya. Jadi malahan sugih. Ini kan berarti ada yang salah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Seorang wanita seharusnya bersyukur sebagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Memang suami kalian itu tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika engkau memiliki suami yang mengorbankan hartanya, jiwanya, waktunya untuk Islam, jangan engkau itu gremeng pagi siang sore. Jangan engkau itu menggerutu pagi siang sore, ora tau mulai ya mas. Bojone ora tau mbok tunggoni ya mas. Kowe ku metu ae kapan kowe ngopeni anakmu, kapan kowe ngelus-ngelus bojomu, ya? Jangan gitu. Tirulah Bunda Khadijah radhiyallahu an. Memang kita bukan Rasulullah,
Tapi juga pengorbanannya nggak senemen Khadijah juga kok kita nuntutnya kok. Cukup suami itu pulang kasih senyum. Kasih senyum. Cukup ketika pulang itu kasih teh. Cukup ketika pulang kemudian dipijetin, didoain. Nggak ada suatu respon yang negatif. Banyak sekali wanita-wanita hari ini yang mereka ketika suaminya itu meninggalkan rumahnya untuk dakwah, ketika pulang dicaci maki, ditanya uang, ditanya macam-macam. Jangan tirulah Bunda Khadijah. Ketika suaminya berdakwah berhari-hari meninggalkan dirinya, engkau harus di rumah menjaga harta dan anaknya. Engkau mendidik, itu tugasnya seorang istri. Ya, sedangkan suami adalah berjihad, berdakwah di luar rumah. Tirulah Ibunda Khadijah. Loh, tapi kalau semua orang nanti seperti itu gimana? Tidak semua orang, yakinlah tidak semua orang. Tidak semua orang. Itu hanya suamimu aja yang mau mengorbankan seperti itu. Yakinlah. Ketika seorang istri dia ridho, ketika seorang istri dia ikhlas, ketika seorang istri dia husnudon dan dia mendukung suaminya itu berdakwah, suaminya itu berjuang, suaminya itu membela agamanya Allah, suaminya itu adalah mengurusi urusan umat, engkau akan dilindungi oleh Allah, engkau akan dijaga oleh Allah, anak-anakmu akan dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan ditolong oleh Allah, engkau akan dijaga oleh Allah. Pahami ini, pelajari ini kisah Bunda Khadijah ini, pelajari bagaimana dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Pelajari ini, pelajari. Ini kepada teman-teman ya yang sudah lama-lama ngaji, atau teman-teman yang muda-muda yang kelak mendapatkan jodoh dengan jamaah saya, terutama jamaah-jamaah saya, itu selalu saya didik untuk selalu siap on time kapan saja keluar dari rumah untuk permasalahan dakwah. Jadi kalau istri jenengan sudah keluar sama siapa? Sama Pak Yai, jangan tidak usah tanya macam-macam, tidak usah tanya, udah bismillah. Berarti dalam rangka dakwah. Oh, seperti itu. Anda harus siapkan, Anda ridho. Jangan mau ngapain toh? Ya, kita harus sudah. Ini namanya persiapan kaderasi dakwah. Lihat Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Belajarlah dari Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Mereka sangat luar biasa sekali. Apa akhir dari omongannya Ibunda Khadijah radhiyallahu an ketika bermanja-manjaan dengan Rasulullah? Wahai Rasulullah, bilakah ternyata aku telah meninggal dan ternyata engkau memperjuangkan agamamu dan tidak ada harta lagi, aku telah meninggal, tidak bisa menemanimu, tidak bisa mendukung kamu, ternyata engkau terus memperjuangkan dan ternyata tidak ada yang membelamu, ternyata engkau menemui jalan-jalan, bahkan engkau menyusun jembatan-jembatan dan engkau tidak temui. Kalau perlu, bongkarlah kuburanku, ambillah kain kafanku, ambillah tulang-tulangku, susunlah, rakitlah untuk menjadi susunan-susunan untuk menjadi jembatan di dalam dakwah itu, menjadi jembatan di dalam dakwah itu. Sebagian ustadz mengatakan, nek perlu kain kafan karo tulang iki dolen nih Muhammad, dolen dadi duit nggo dakwah, untuk modal dakwahmu. Coba itu wasiatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Ana bojo sing ngene iki kabeh brah luar biasa coba. Nang ati apa gak ngelus dodo nek ditinggal. Ngelus dodo. Luar biasa sekali, Allah Akbar, luar biasa sekali. Betapa luar biasanya. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tirulah Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Disebut
sebagai woman big stake of Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang menjadi dibalik keberhasilannya Muhammad ada seorang yang hebat, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Tak hanya itu, ternyata tak berhenti di situ kemuliaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Sayyidah Khadijah radhiyallahu an adalah di antara empat wanita yang mendapatkan kemuliaan. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita di dunia itu adalah Maryam, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah, kemudian adalah Asiyah. Ini empat wanita yang menjadi penghulunya wanita di dunia. 4. Kenapa tidak Bunda Aisyah? Oh, nanti ada lagi. Ibunda Aisyah mempunyai keutamaan yang luar biasa, tetapi Ibunda Aisyah untuk dalam hal ini kalah dengan Fatimah dan Khadijah radhiyallahu an. Apa yang dimiliki dari 4 karakter ini para ulama? Yaitu adalah karakter wafa, yaitu sifat wafa. Apa sifat wafa? Sifat wafa itu kalau Ustadz Hanan Ataki nyebutkan itu habis-habisan. Habis-habisan. Aku menikah dengan engkau, itu pokoknya total cinta sama kamu. Aku menikah dengan kamu, itu pokoknya aku percaya sama kamu. Aku menikah dengan kamu, aku pokoknya tulus setia sama kamu. Aku menikah dengan kamu, aku pokoknya hidup dukung dalam kema'rufan tentangmu. Itu wafa. Itu yang sifat yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah, yang dimiliki juga oleh Fatimah, yang dimiliki juga dengan Aisyah. Aisyah dukung habis-habisan dengan Fir'aun, total. Masalah dia kafir, silakan kafir. Saya tidak dukung kekafirannya, tapi aku taat tetap. Seharusnya wanita juga gitu, habis-habisan. Habis-habisan. Masalah suami itu nanti mau selingkuh, suami itu mau nanti macam-macam, doakan aja yang baik-baik. Suami nanti tidak tahu jawab, doakan aja yang baik-baik. Wong lanang niku yo tak kandhani, ini tak kandhani niku. Iki wong itu tak kandhani. Mboten niki lho Bu sing mriki. Laki-laki itu kalau dipres, maka dia akan seperti baik di depan. Loh, wong lanang ini orang bodoh ini orang abdol. Wong lanang niku Bu, nek orang bodoh ini orang abdol. Apalagi kalau seorang laki-laki dimintai perjanjian ketika dia penat, maka dia akan mengiyakan seluruh perjanjiannya. Sama, aku tak yo ngono, sama. Iki ngene gelem janji apa ora? Oh iya sumpah entah janji entah. Yang penting saiki bab sesuk mbah apa karepe gitu. Yo laki-laki, lho lanang tenan yo ngono ku. Oh lanang, oh iki sesuk ngene, yo wes. Masalah kok ngelanggar to mbah yo lanang gitu. Maka laki-laki itu sebenarnya tidak usah dipres. Ketika Anda menghadapi laki-laki, sebenarnya cukup didoakan. Dan tunaikan Anda sebagai seorang perempuan, selesai. Ketika jenengan husnudzon, jenengan berdoa, kemudian jenengan berikan kepercayaan, dan jenengan menyelesaikan tugasnya, tugas Anda sebagai seorang wanita, maka laki-laki akan terbangunkan sendiri. Oh iya iya, oh iya iya, oh iya iya, mikir. Loh seperti itu. Nah ini wong lanang ditantang, oh wani, ono pirang perkara, kan gitu. Maka sifat wafa ini perlu, yaitu keoptimisan. Keoptimisan. Udah, ini suami saya. Suami saya memang tidak sempurna. Suami saya memang punya kekurangan. Suami saya memang ada kelemahannya. Wes tak dongake, muga-muga bojoku dadi apik. Muga-muga bojoku beres. Muga-muga bojoku dilindungi sama Allah, dongake. Ketika laki-laki suami Anda itu keluar rumah, husnudzon. Jadi pikirane ning ngene pikirane wong wedok niku nek ana bojo lunga, niku bojoku demenan apa ora ya?
Bojoku kok main ceki apa ora ya? Bojoku kok maling apa ora ya? Bojoku kok ngerampok apa ora ya? Bojoku apa? Setiap pemikiran Anda adalah kotor dalam pikiran Anda, itu bagian dari doa. Jangan Anda seperti itu, salah. Itu karakter yang salah, tidak tepat. Tetapi ketika suami itu keluar dari rumah, maka husnudon, doakan. Fi amanillah bi, fi amanillah Bapak, doakan. Doakan kebaikan. Ya Allah, jagalah, lindungi. Bila ada orang yang mengganggu, jagalah ya Allah. Bila ada orang yang menggoda, jagalah ya Allah. Bila dia mau bekerja pada amal-amal haram, carikan yang halal ya Allah. Bila dia mau celaka, lindungi ya Allah, selamatkan ya Allah. Doakan kebaikan. Terus seperti itu. Walah, lulo. Wong aku mari alhamdulillah. Ya, lulo dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Menjadi sebuah amalan-amalan yang harus kita perjuangkan. Maka saudara, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan habis waktu ya. Habis ya? Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum Ustadz, dari akun Uwais Al-Qarni. Ya. Bismillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada Ustadz. Afwan Ustadz mau tanya, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah, dan mana yang lebih istimewa, Aisyah ataukah Khadijah? Pertanyaan pertama Ustadz. Pertanyaan kedua dari akun Muhammad Mulki Maulana. Okay. Bagaimana kiat menjadi saudagar sukses seperti Ibunda Khadijah di tengah sistem negara yang berbeda dengan sistem negara zaman Rasulullah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mana yang lebih mulia? Para ulama sepakat Ibunda Khadijah radhiyallahu an adaya ahsan, yang terbaik di antara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun setiap istri-istri Rasulullah itu mempunyai keutamaan-keutamaan. Ibunda Hafsah punya keutamaan, Ibunda Aisyah punya keutamaan, Sofia punya keutamaan, semuanya punya keutamaan. Setiap istri Rasulullah mempunyai keutamaan. Tetapi di antara para istri Rasulullah yang banyak itu, yang paling utama adalah Khadijah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka disebut Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kubra itu maksudnya adalah mulia, agung, ya, agung. Karena dia wanita yang agung. Itu tidak ada yang ngalai, ya, tidak ada yang ngalai. Maka ulama telah sepakat tentang permasalahan ini. Dan Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Aisyah itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada perintah, ya, ada perintah. Maka itu murni mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita tidak memotret kisah pernikahannya Ibunda Aisyah dengan Rasulullah secara detail, maka seringkali salah paham. Kita harus detail. Insya Allah kita akan ceritakan tentang kisah ini. Kemudian bagaimana dengan tata cara Ibunda Khadijah radhiyallahu an dalam jual beli. Nah, ini pembahasannya sangat panjang sekali, Pak Mulki. Jadi butuh waktu khusus untuk membahas tentang permasalahan sistem yang dipakai oleh Ibunda Khadijah, bagaimana bisa sukses. Ya, tentu diantaranya pertama adalah jujur. Ibunda Khadijah jujur. Yang kedua itu memang diantara keutamaan Ibunda Khadijah. Terus yang ketiga diantaranya lagi adalah selalu disiplin. Ya, disiplin waktu, disiplin dalam kerjasama, mencatatnya juga harus ketat, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita bahas secara panjang dari seperti itu. Barakallahu fikum. Ternyata tidak cukup waktunya, bahkan materinya adalah detik-detik Ibunda Sayyidah Khadijah
belum tersampaikan. Mohon maaf. Padahal itu inti dari kisah ternyata tidak sampai. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Yang jelas, Ibunda Khadijah adalah istri Rasulullah yang paling mulia, dan beliau meninggal ketika tanggal 11 Ramadan. Itu disebut dengan Yaumul Husn. Setelah itu pamannya Abu Thalib juga meninggal. Dari situlah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajak rekreasi Rasulullah dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Barakallahu fikum. Mohon maaf dari kesilapan yang saya sampaikan, ternyata tidak sampai pada materi inti, tapi semoga intinya kita ngerti bahwa Ibunda Khadijah radhiyallahu an adalah wanita yang sangat mulia. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.